walaupun rono urung jual tempe, walaupun rono adalah urung publo ongkot, tetapi rono amanah dengan Allah, cuco rono ke ulama rayo ino yang akan memperbaiki umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan rahmat daripada Allah kepada kita nyuman Bandung, dan selawat dan salam senantiasa Allah pesampo kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salam ta'zim dan juga penghormatan kamu kepada Bapak Bupati Aceh Utara, Bang Azwardi. Kalau ditanya apa itu Lok Sukun, bagi kami di PDA itu adalah banjir. Banjir air. Tapi hari ini banjir dengan jamaah subuh. Bapak Bupati harus paham ini, ya, harus mengubah image dari banjir air menjadi banjir jamaah. Mampukah itu dilakukan? Upaya masyarakat sudah mampu. Sekarang bagaimana pemerintahnya? Ini adalah upaya masyarakat ini. Ya, sekarang bagaimana dengan pemerintah? Nah, ini Bang Azwardi, ya. Anak 2 tahun pujian kubur, pikir ini. Kemudian salam penghormatan kami kepada gure-gure, abu-abu, walid-walid yang berhadir. Mohon maaf, hanya dikemukakan satu persatu. Hana mengurangi salam ta'zim kamu kepada gure-gure kamu Mendung, yang pimpinan pondok pesantren Daya, yang imum-imum Syekh Mendung. Terima kasih atas didikan daripada gure-gure itu, maka kita semua tahu arah kiblat sampai hari ini dan tidak sesat kita ke masjid. Kemudian penghormatan kami kepada Forkopimda, seluruh para umara, Bapak PJ Bupati Aceh Timur yang berhadir juga, kepada Bang Fadil dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama Mendung. Kemudian kepada jamaah safari subuh mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar, kemudian dari Pidi Jaya, Biren, Aceh Timur dan sekitarnya yang telah berhadir datang kemari adalah lillahi ta'ala, datang untuk menjalin ukhuwah, datang untuk suatu niat adalah untuk salat bersama, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meningkatkan syiar daripada salat subuh menjadi adalah sesuatu yang mudah, ringan dan menyatukan kita semua. Kami kasih tahu juga kepada Pak PJ, ada jamaah kami dari PD datang kemari, rusak mobil di Matang sehingga tidak bisa sampai kemari. Sehingga numpang berdiri di mobil rombongan. Jadi payah dong handle. Jadi sesak mobil untuk sampai ke Lok Sukun ini. Jadi mohon nanti bantuan dari Bapak PJ Bupati, satu mobil untuk bawa pulang jamaah kita, ya, ke PD, dan moto-moto hanewo lagi, moto-moto ide itu. Punya aja.
atau menyejid nah kebaikan. Jadi mohon nanti dipertimbangkan oleh Bapak PJ Bupati. Nah, Syederalun yang dimuliakan Allah, ini adalah merupakan agenda safari subuh kita yang kita laksanakan bersama seluruh Aceh yang kedua. Pertama adalah tahun lalu di Masjid Raya dan ini adalah yang kedua. Kami ucapkan terima kasih atas inisiatif daripada jamaah safari subuh di Aceh Utara yang alhamdulillah ya, sudah banyak berkorban dan banyak berkoordinasi ke sana kemari sehingga alhamdulillah sudah terwujud terlaksana sebuah ide penting, yaitu menyatukan umat di masjid, menggalakkan syiar safari subuh sehingga solat subuh, solat berjamaah itu adalah menjadi sebuah energi baru untuk perubahan Aceh ke depan. Kita lihat beberapa waktu lalu ada informasi di media di NTT itu mau dijadikan anak-anak pergi solat pergi sekolah jam 5. Jadi ribut ya. Bagaimana anak-anak jam 5 disuruh untuk masuk kelas, masuk sekolah. Mereka tidak tahu di daerah-daerah kita jam 3 sudah bangun. Ya. Di Aceh itu jam 3 sudah mulai hafal Al-Qur'an. Tahajud, hafal Quran, kemudian setelah itu sholat subuh. Itu sudah dimulai bukan jam 5 loh, jam 3. Orang muslim itu mampu lebih daripada itu. Maka ini adalah subuh. Itu energi daripada umat Islam. Sehingga Nabi sampaikan, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, dia berada dalam asuransi Allah. Fi zimmatillah, dia berada dalam asuransi Allah. Jadi subuh ini adalah energi umat sebenarnya, ya. Energi umat yang harus kita pahami. Orang yang melaksanakan mampu untuk kita solat subuh seperti katanya adalah seperti solat Jumat, itu energi umat akan kuat ke depan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mampu tidak kita untuk melakukan yang demikian? Kenapa tidak? Kita mampu. Maka energi subuh ini mohon kita jaga dengan baik dan insya Allah adanya persatuan dan juga ada saling mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar seperti ini, kita harapkan subuh di Aceh akan bisa memulai menjadikan subuh ini adalah sebagai energi umat, perubahan kebaikan bagi Aceh. Dari Aceh Utara ini nanti sebagaimana Islam bisa merapasai, kita harapkan juga akan berpengaruh kembali sampai ke Nusantara dan dunia insyaallah ta'ala. Ada sebuah pertanyaan yang ingin kami jawab dalam waktu yang singkat ini. Ini menjadi keresahan kita semua. Sering orang tanya begini, Ustadz, kenapa orang tahu yang benar tetapi mereka tidak melakukannya? Kenapa orang mengetahui ini baik dan itu harus, tetapi itu tidak dia lakukan? Dia tidak komitmen terhadap sebuah nilai kebaikan. Iganyan gedepe bahwanya haram hanjir tengku, ya. Bahwa dia mengetahui ini tidak boleh ada kebohongan, khianat, tidak ada boleh saling menipu. Tapi justru orang yang tahu itu yang tidak melakukannya. Kenapa, Ustaz? Kenapa tidak ada komitmen terhadap nilai? Di sini adalah permasalahan yang ingin kami sorot sedikit. Yang ini jamaah safari subuh dan juga para ulama, para umara harus memberikan perhatian. Apakah kondisi masyarakat kita Aceh hari ini begitu dari tingkat pemerintahan sampai masyarakatnya minim pengetahuan atau tidak menjalankan apa yang mereka tahu, tidak komitmen dengan apa yang mereka tahu? Kalau dulu mungkin minim pendidikan. Kenapa? Kita dijajah oleh Belanda. Belanda memformat kita menjadi orang bodoh, ya. Kurang pendidikan. Oke, hari ini kita sudah tidak dijajah lagi. Hari ini kita sudah dalam kondisi kita merdeka. Pendidikan, alhamdulillah di sana sini sudah banyak. Tapi kenapa ada orang mengetahui sesuatu tapi dia tidak melakukannya? Hana gepupu, ada gedepunya hanya.
dalam kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan, kenapa ada orang tidak komitmen terhadap nilai kebaikan? Kenapa? Padahal dia tahu. Jawabannya adalah karena orang tersebut tidak dididik sejak kecil untuk berkomitmen dengan apa yang dia tahu. Orang tidak dididik untuk komitmen dengan apa yang dia tahu. Dia hanya diberitahu tapi tidak dididik bagaimana komitmen dengan kebaikan itu. Jadi masalahnya ada orang yang getepe tapi hanya gepebut. Itu masalahnya pada proses program pendidikan yang didapatkan orang ini. Kalau hari ini tanya depu, maaf cakap, beliau sudah tua mungkin, atau sudah berumur, atau sudah dewasa, maaf ya. Kemudian beliau menyerta pegah ilmu yang lebih dengan depu daripada kau. Tetapi justru dia berani untuk tidak melakukan atau tidak mempraktekkannya dalam hidup. Kenapa? Karena proses pendidikan yang didapatkan orang ini itu tidak menjadikan dia komitmen terhadap nilai. Kalau begitu kapan Ustadz? Kapan orang ini harus mendapatkan proses pendidikan yang komit terhadap nilai kebaikan? Kapan? Adalah pada masa dari masa SD, SMP, dan SMA. Itu adalah masa paling penting bagi anak-anak dalam pendidikan untuk dididik komitmen terhadap sebuah nilai. Nilai kebaikan. Kita bukan hanya menjelaskan kebaikan saja, menjelaskan apa itu akhlak yang baik, tetapi bagaimana komitmen terhadap itu. Coba kita lihat satu contoh penting daripada Nabi SAW. Ini sahabat bernama Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah, beliau suatu hari menyuruh kepada pembantu beliau untuk mencarikan seekor unta yang bagus untuk beliau pakai untuk berperang. Lalu pembantu beliau ini mencarikan unta yang bagus, kuda yang bagus untuk dibeli. Akhirnya tawar-menawar, dapatlah seekor kuda yang bagus, harganya 300 dirham. 300 dirham. Lalu kemudian Jarir pun datang untuk membayar kuda tersebut. Kali-kali tawar-menawar, lalu kemudian karena sudah deal akan dibayarkan uang oleh Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW. Lalu apa yang terjadi ketika Jarir datang, beliau melihat kuda yang akan beliau bayar 300 dirham. Nah, kuda yang beliau bayar ini 300 dirham, beliau lihat, ya hada, wahai yang punya kuda, kudamu ini lebih mahal daripada 300 dirham. Mau tidak engkau jual untukku 400 dirham, kata Jarir. 400 dirham, kita sudah deal 300 dirham. Jadi mau tawar lagi? Iya, saya mau tawar lagi. Kuda ini mau tak? Tidak, untuk dijual 400 dirham. Kata yang punya kuda gimana? Baik atau duit? Boleh wahai Jarir. Lalu kemudian beliau lihat lagi, kudamu ini lebih mahal daripada 400 rupanya. Kudamu ini adalah 500 dirham harganya ini. Mau tidak engkau tambah harganya jadi 500 dirham? Maka hanya teruslah beliau menawar sampai beliau dapatkan kuda itu memang pas cocok, harganya 800 dirham. Beliau bayarkan kuda itu dengan harga 800 dirham, bukannya 300 dirham yang sudah deal dari awal. Lalu yang hadir di tempat majelis pada saat pembayaran kuda beliau itu tanya, ini riwayat dalam Imam Tabrani ya. Apa kata yang hadir? Wahai Jarir, apa yang menjadikan engkau membayar harga kuda ini lebih daripada harga tawarnya? Apa kata Jarir? Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa ala nushi likulli muslim. Jarir mengatakan apa? Aku membaiat Nabi untuk mendirikan salat, membayar zakat, dan untuk selalu memberi nasihat kepada seluruh orang muslim. Nasihat apa daripada Jarir kepada orang yang punya kuda ini?
Dia tidak tahu kalau kudanya ini mahal harganya. Tipe model kuda ini di pasaran itu mahal. Dia tidak tahu harga pasar. Iganya na barang tapi hanya depu harga pasar padu. Saya tahu harga pasar kudanya ini berapa. Saya tidak akan pernah merugikan dia. Maka saya membeli dengan harga yang asli adalah nasihat saya untuk dia. Karena nasihat artinya adalah menginginkan kebaikan kepada orang lain. Pada saat saya memberikan kebaikan kepada orang lain, saya sedang memberikan nasihat kepadanya. Maka aku berjanji dulu dengan Nabi SAW untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan terus memberi nasihat kebaikan kepada siapapun umat Islam ataupun orang Muslim. Maka ingat saudaraku kita yang sholat ini, Jarir orang sholat, beliau ini sudah berjanji dengan Nabi mendirikan sholat, bayar zakat. Maka beliau tidak akan pernah mencurangi, mengkhianati siapapun. Kenapa? Nasihat beliau kepada seluruh umat Islam, kepada orang Muslim. Maka kita ingin orang-orang yang sholat ini adalah orang yang komit terhadap kebaikan. Bukan cuma kita pintar dalam dengar ceramah, mangat tempunya pegahaba, mangat tempu jeh pegahaba, mangat ustaz ini, enak ustaz sana. Komitmen kita pada kebaikan mana? Jangan sampai orang yang sholat itu orang yang berkhianat. Tidak bisa. Tidak bisa saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita ingin ya, pemerintah harus mendidik umat juga bahwa orang-orang di masjid itu orang jujur. Maka sholat subuh berjamaah seperti ini kita lakukan. Kenapa? Karena kita kumpul di sini bukan sebuah untuk trik, bukan untuk suatu kepentingan, bukan untuk suatu permasalahan kita harapkan duniawi, tidak ada. Orang PD, orang Banda Aceh, ya, PD Jaya dari Aceh Timur datang kemari, Blok Semawai datang kemari untuk apa? Mau cari muka, cari nama di sini? Tidak ada. Mereka berkumpul lillahi ta'ala. Kita harapkan jamaah seperti ini, jamaah yang kita bersatu, berkumpul, tidak ada mencari kecuali ridho Allah, itu diperbanyak, itu disupport. Jangan, maaf cakap, sebentar lagi kita akan kampanye, kita akan ngumpul demi satu partai. Partai ini ngajak ngumpul kita, partai itu ngajak ngumpul. Ada maslahat, iya, bukan salah, bukan. Tetapi jangan sampai kita hanya mampu berkumpul, dididik kita untuk berkumpul untuk menyenang maslahat dunia mentong. Kita ingin berkumpul untuk maslahat ukhrawi kita harus lebih besar daripada maslahat duniawi. Tapi kemampuan berkumpul maslahat duniawi lebih besar sekarang daripada maslahat ukhrawi. Tidak bisa. Tidak bisa saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka orang-orang yang sholat ini adalah orang-orang yang komitmen terhadap nilai, saudaraku yang dimuliakan Allah. Di akhir daripada ini adalah kisah terakhir daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai cerminan akhlak kita semua, sebagai oleh-oleh bagi kita. Umar bin Khattab membuat sebuah aturan bagi penjual susu. Bapak PJ misalkan, cerminan. Umar bin Khattab Amirul Mukminin pada masa itu, beliau buat ada kasus di pasar, itu susu dicampur dengan air dan tidak ketahuan. Susu, penjual susu dicampur dengan air. Lalu Umar mengeluarkan sebuah aturan bahwa susu yang dijual di pasar tidak boleh sama sekali dicampur dengan air. Karena itu penipuan. Karena kasus merebak seperti itu dibuatlah sebuah aturan oleh Umar. Lalu kemudian seorang ibu-ibu penjual susu, malam hari dia suruh kepada anak gadisnya untuk campurkan susu kita sedikit dengan air supaya dagangan lebih banyak. Lalu si anak gadis ini bilang apa? Wahai ibu, ya ummah, bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah membuat instruksi tidak boleh susu itu dicampur dengan air kalau dijual di pasar. Lalu kemudian si ibu mengatakan, wahai anakku, Umar tidak melihat, ini di rumah kita, di rumah kita nyonya, Umar anak kelot. Lalu si anak gadis beliau mengatakan apa? Fa'aina Rabbu Umar, wahai ibunda, Tuhan Umar di mana? Apakah Tuhan Umar tidak melihat kita?
Dia jawab itu kepada ibunya. Ini pedagang ini. Lalu kita lihat cerita ini sampai kepada Sayyidina Umar. Kisah ini Allah bocorkan sampai kepada Sayyidina Umar. Beliau cari mana si anak gadis yang melarang ibundanya untuk mencampurkan air dengan susu ke dalam air ke dalam susu. Lalu beliau nikahkan anak beliau yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Ya. Ada anak beliau nama Asim. Beliau nikahkan. Beliau minta anak gadisnya, beliau nikahkan. Tidak melihat paras, tidak melihat lain-lain, tidak. Beliau nikahkan. Asim suruh menikah dengan anak gadis ini. Menikahlah Asim. Dari pernikahan itu lahir seorang putri. Putri ini dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Seorang khalifah. Abdul Aziz bin Marwan. Ini adalah cucu daripada atau anak dari Asim. Dikawini oleh Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan menikah dengan putri ini. Lahir seorang anak bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini itulah khalifah yang kelima. Yang membuat perubahan di dalam dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah pada saat itu bobroknya bukan main. Korupsi ini lebih dahsyat daripada yang terjadi tanya depa di Indonesia orangnya. Tetapi Umar bin Abdul Aziz 2 tahun. Pak PJ 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun beliau berkuasa, beliau rombak sistem pemerintahan itu. Ya, beliau bersihkan daripada berbagai macam korupsi sehingga disebutlah beliau sebagai khalifah yang kelima. Anak siapa ini? Anak penjual susu, cucu penjual susu yang amanah. Komitmen terhadap kebaikan nilai akhlak. Maka saudara-saudara, walaupun rono urung jual tempe, walaupun rono adalah urung pulau ongkot, tetapi rono amanah dengan Allah, cucu rono di ulama rayo ino. Yang akan memperbaiki umat. Kita ingin orang komitmen terhadap kebaikan dan nilai ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka orang solat, saudaraku, orang yang berjamaah, orang yang mencari ridho Allah, itulah orang yang paling mampu komitmen terhadap nilai, kebaikan dan akhlak yang mulia. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah ridhoi perjumpaan kita hari ini dan dijadikan insya Allah dari setiap kita ini kita punya satu orang kawan. Maka setelah ini ajak satu kawan kita untuk meramaikan solat subuh bersama.